Viral di media sosial sebuah mobil yang dikejar dan menjadi sasaran amuk massa warga saat tertangkap. Polisi menyebutkan bahwa penumpang mobil sebelumnya kabur saat didatangi petugas Sabara karena diduga melakukan perbuatan mesum. Inilah video yang viral di media sosial. Dalam video ini terlihat mobil patroli Sabara Polresta Malang Kota yang dibantu warga melakukan pengejaran pada mobil minibus yang berusaha kabur dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor hingga terjatuh. Mobil yang dikejar tersebut akhirnya tertangkap di kawasan Dinoyo, Kota Malang. Warga yang kesal langsung melakukan pengerusakan mobil tersebut dan menghakimi kedua penumpang. Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Yopi Anggi Krisna mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam. Sebelumnya mobil yang diparkir di kawasan Jalan Ijen tersebut didatangi petugas Sabara yang tengah patroli karena diduga melakukan tindakan mesum. Ketika petugas belum selesai melakukan pemeriksaan, pengemudi kabur. Akhirnya petugas pun melakukan pengejaran. Pengemudi panik karena dikejar polisi dan warga sehingga menabrak sejumlah kendaraan yang melintas. Total 3 sepeda motor dan 1 mobil yang ditabrak. Hal tersebutlah yang memicu kemarahan warga untuk merusak dan menghakimi kedua penumpang mobil tersebut. Pada malam hari sekitar pukul 19.30, anggota Sabara melaksanakan patroli di sekitar Jalan Retawu di sebelah museum, di mana di situ terdapat satu kendaraan mobil Innova berwarna silver ataupun kuning telur. Anggota Sabara mengetok pintu maupun jendela dari Innova tersebut. Namun respon dari kendaraan tersebut adalah langsung tancap gas kabur tanpa menghiraukan dari anggota Sabara. Selanjutnya anggota Sabara mengejar Innova tersebut ke beberapa jalan di Malang Kota, yaitu di Jalan Veteran. Setelah sampai di sana, ternyata kendaraan tersebut menabrak sebuah kendaraan yang tidak dikenal, tidak berhenti, sehingga kabur istilahnya. Lanjut lagi, kemudian putar balik di Jalan Ijen, di sana juga menabrak kendaraan NMAX. Ya, NMAX ini sudah teridentifikasi. Setelah menabrak NMAX, lanjut lagi ke Jalan Galunggung. Ya, di sana juga menabrak kendaraan PCX, Honda PCX. Terus kemudian tidak berhenti juga dan lanjut lagi ke Jalan Dieng. Nah, di Jalan Dieng inilah dia menabrak kendaraan Sigra, di mana langsung berhenti dan selanjutnya dikeroyok oleh massa sesuai video yang viral kemarin malam. Di dalam mobil Innova ada 2 orang, pria dan wanita, ya. Sementara Kasat Sabara Polresta Malang Kota mengaku bahwa petugas yang berpatroli merasa curiga dengan mobil yang diparkir di tempat remang-remang di Jalan Ijen. Saat itu kondisi mobil bergoyang, diduga kedua penumpang sedang melakukan perbuatan mesum. Kini mobil dan kedua penumpang sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polresta Malang Kota. Sementara korban yang ditabrak disebut hanya mengalami kerugian materi. Pengemudi dan pemilik kendaraan yang ditabrak telah menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Simon Alfredo melaporkan. Setelah 2 tahun tidak ada mudik lebaran akibat pandemi COVID-19, pemerintah akhirnya mengizinkan masyarakat untuk mudik pada lebaran tahun 2022 ini. Adanya izin mudik ini disambut baik oleh masyarakat termasuk aparatur sipil negara atau ASN. Meski telah diperbolehkan mudik, ASN dilarang mudik dengan menggunakan mobil dinas. ASN yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelarangan mobil dinas sebagai sarana saat mudik tersebut disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Usai melaksanakan apel rutin di Balai Kota Malang, Sutiaji meminta ASN di lingkungan Pemkot Malang untuk memanfaatkan waktu cuti bersama dengan sebaik-baiknya. Meski pemerintah telah memberikan kelonggaran dan mengizinkan untuk mudik, Sutiaji juga mengingatkan agar ASN tepat waktu saat kembali bekerja. Selain itu, sesuai dengan peraturan, Wali Kota Malang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Mobil dinas yang biasanya dipakai oleh ASN akan diparkir di halaman Balai Kota selama cuti bersama. Sesuai aturan, sanksi juga akan diberikan pada ASN yang melanggar penggunaan mobil dinas. Usai cuti bersama nanti, Sutiaji juga meminta ASN masuk ke kantor tepat waktu karena harus segera memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Sutiaji berkoordinasi dengan pihak inspektorat untuk memastikan hal tersebut. Tanggal 29 itu kan sudah cuti, sudah libur. Ya, harapan kami ya tetap dimanfaatkan itu aja. Sekarang masyarakat masih tetap melayani masyarakat. Okay? Penggunaan mobil dinas, Pak? Tetap tidak boleh, Mas. Ya. Jadi mobil dinas tetap dilarang dipakai untuk kegiatan-kegiatan luar.
Ada sanksi Pak bagi yang melanggar nanti? Ya sesuai dengan aturan aja, oke? Nanti mobil seperti model di kami kan akan saya parkir. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Sebanyak 6.992 penumpang kereta api telah berangkat melalui stasiun Kota Baru Malang selama 4 hari pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran tahun 2022. PT KAI Daob 8 Surabaya memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada tanggal 29 April di mana sebanyak 17.000 penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api. Selama 4 hari pelaksanaan Posko Angkutan Mudik Lebaran yang dimulai pada tanggal 22 April lalu, hingga saat ini tercatat sebanyak 6.992 penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun Kota Malang. 6.992 penumpang yang berangkat melalui stasiun Kota Baru Malang ini, yakni penumpang jarak jauh. Sedangkan untuk penumpang yang turun di stasiun Kota Baru Malang, hingga saat ini sebanyak 4.578 penumpang. Rata-rata masih didominasi oleh penumpang jarak jauh dari Jakarta. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan, sejak dibukanya posko angkutan mudik pada 22 April hingga tanggal 25 April, penumpang yang berangkat melalui stasiun Kota Baru Malang sebanyak 6.992 penumpang, sementara penumpang yang turun sebanyak 4.578 penumpang. Untuk penumpang turun didominasi dari Jakarta dengan menggunakan 3 kereta api yakni Gajayana, Mataramaja, dan Jayabaya. PT KAI Daob 8 Surabaya sendiri memprediksi puncak angkutan mudik Lebaran tahun 2022 akan terjadi pada tanggal 29 April, di mana sebanyak 17.000 penumpang yang mudik menggunakan moda transportasi kereta api. Tanggal 22 April sampai dengan tanggal 25 April atau selama 4 hari pelaksanaan posko angkutan Lebaran di Daob 8 Surabaya, sebanyak 6.992 penumpang kereta api jarak jauh yang naik dari stasiun Malang. Sedangkan penumpang yang turun mulai tanggal tersebut sebanyak 4.578 penumpang yang datang di stasiun Malang Kota Baru. Dominasi penumpang yang datang kebanyakan masih dari arah Jakarta menggunakan kereta api Gajayana, kereta api Mataramaja, dan juga kereta api Jayabaya. Puncak angkutan Lebaran di masa mudik ini kami perkirakan pada tanggal 29 April nanti, di mana sekitar 17.000 penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki minggu terakhir Ramadan dan tinggal beberapa hari lagi menjelang Idul Fitri, volume penjualan daging ayam potong mengalami peningkatan lebih dari 30%-an dibandingkan pada awal Ramadan. Tidak hanya itu, harga jual daging ayam potong mengalami kenaikan khususnya sejak memasuki 10 hari terakhir dan harga ini bisa kembali naik 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Beginilah yang terlihat di Pasar Pagi Kota Batu pada minggu terakhir puasa Ramadan. Aktivitas di pasar lebih ramai dibandingkan dengan kondisi pada awal sampai pertengahan Ramadan. Harga kebutuhan sudah mengalami kenaikan sejak menjelang puasa, walaupun tidak signifikan dan masih dalam kategori wajar. Salah satunya harga daging ayam potong segar ini terus mengalami kenaikan sejak sebelum puasa sampai menjelang Lebaran. Saat ini harga ayam potong dijual di kisaran harga Rp37.000 per kilogram, naik dari minggu pertama puasa yang masih berada di kisaran Rp35.000 per kilogramnya. Tidak hanya kenaikan harga, tetapi juga kenaikan volume penjualan sejak memasuki 10 hari terakhir puasa, khususnya pada malam-malam ganjil. Sementara itu harga daging sapi menembus Rp125.000 per kilogram, naik sejak beberapa hari yang lalu, berada di kisaran 118 ribuan per kilogram tergantung kualitas. Menurut salah seorang pedagang pasar menjelaskan, kenaikan harga ini masih relatif terjangkau dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batu yang telah menyediakan fasilitas sehingga para pedagang tetap bisa berjualan di pasar relokasi sampai pasar baru rampung pengerjaannya. Di lokasi luar Stadion Brantas Kota Batu, terlihat aktivitas pasar semakin ramai oleh pengunjung dan stan pedagang ayam maupun daging sapi terlihat lebih ramai. Para pedagang berharap mendekati Lebaran harga bisa relatif stabil, sehingga pembeli akan semakin banyak yang datang dan stok penjualan bisa mengalami peningkatan. Alhamdulillah, kalau omset ya omset ada kenaikan. Berapa persen Pak Haji kenaikan? Ya, lebih 25-30% lah. Tapi untuk harga gimana Pak Haji? Untuk harga Kenaikannya agak signifikan. berapa sekarang? Sekarang ya kisaran 37 lah. 37. Kemarin sebenarnya 35 ya, pernah 36 ya. Tapi untuk
pasokan ayam waktu pertama waktu hari ke-21 kan agak-agak sulit katanya ditemui. Ya Karena tingginya permintaan. kurang lebih demikian lah. Ya, karena Ya. ya konsumen karena ada kenaikan juga. Tapi kira-kira dekat-dekat Lebaran 1 hari 2 hari bisa kenaikan lagi nggak? Yang jelas ya kenaikan. Kenaikan lagi. Tapi harapannya sebagai pedagang Pak Haji gimana harapannya? Kan kalau tahu tinggi kan daya beli masyarakat juga berkurang nantinya. Ya pertama-tama ya kami sangat berterima kasih Hah? sekali untuk pengelolaan pasar ini ya. Ya. Walaupun kita masih dalam Relokasi ya. isolasi, penampungan kita masih bisa keluar. Iwan Dikmawan melaporkan. Menurunnya permintaan dan pasar cenderung sepi berdampak pada turunnya harga jual apel di tingkat petani. Pada minggu pertama puasa, harga apel jenis ANA dijual 10 ribuan dan kini 1 minggu jelang Lebaran harga apel turun menjadi 7 ribuan di tingkat petani. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian Junggo Bumiaji, Kota Batu. Para petani sedang melakukan panen apel jenis ANA. Harga apel jenis ini sempat berada di kisaran 10.000 per kilogram dan bertahan sampai masuk 1 mingguan puasa. Tetapi harga apel ini kemudian turun dan berada di kisaran 7.000 sampai dengan 1 minggu jelang Lebaran. Hal ini diduga akibat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk persiapan pemenuhan kebutuhan Lebaran seperti jajanan, pakaian, dan buah-buahan belum menjadi prioritas utama. Saat ini persediaan atau stok apel siap panen belum banyak, tetapi tidak secara langsung berdampak pada naiknya harga jual apel. Padahal biaya operasional semakin meningkat, terlebih untuk kebutuhan obat-obatan dan pupuk. Sementara saat ini kondisi cuaca yang masih sering turun hujan berpengaruh kepada tanaman, bunga maupun buah, sehingga biaya untuk penyemprotan meningkat sementara hasil panen mengalami penurunan. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, mendekati Lebaran harga apel justru mengalami penurunan, berbeda dengan harga komoditas pertanian lainnya yang cenderung mengalami kenaikan. Dan petani apel saat ini dalam keadaan bertahan karena harga jual seringkali tidak bisa menutupi biaya operasional. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Junggo Bumiaji yang stok apel siap panennya masih belum banyak dan menunggu beberapa bulan lagi untuk siap panen, serta di lokasi lainnya terlihat cukup banyak pohon apel yang kurang perawatan atau bahkan sudah dibiarkan apa adanya karena tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan petani. Nggak salah 7.000 sekarang nih. 7.000 sekarang. Iya. Kata Bapak turun katanya. Turun. Dulu sebelum puasa berapa? Puasa 1 minggu Ya? masih 9.000. Masih 9.000, Pak. Iya. Pak, kira-kira kalau turunnya kenapa, Pak? Kira-kira? Katanya keadaannya sepi, pasarnya sepi. Oh, pasar sepi turun jadi 7.000-an, Pak ya. Iya. Tapi gimana, Pak, dengan harga 7.000 itu untuk biaya-biaya pengeluaran penyemprotan dan sebagainya? Kembali nggak, Pak? Wadah. Kalau buahnya lebat ya masih kalau buahnya nggak bisa lebat ya. Bisa Pak. Iya. Pak, pengaruh faktor cuaca gimana saat ini, Pak? Pengaruh faktor cuaca ke hasil panen? Rupanya yang bunga itu nggak sebaik. Banyak yang rontok mungkin? Nggak rontok, masih bunga sudah gosong hitam. Iya. Nggak bisa benih. Jadi benih, jadi bibit, Pak. Jadi ya. Cuaca. Butiran apel, cuaca, Pak ya. Cuaca. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Melaksanakan kewajiban membayar zakat sekaligus menghimbau warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban berzakat. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko dan Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso menyerahkan pembayaran zakat melalui Basnas Kota Batu dalam kegiatan Pekan Panutan Zakat Rabu 27 April 2022 bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Batu. Kegiatan Pekan Panutan Zakat ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu dengan menjemput bola, yaitu mendatangi Rumah Dinas Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko dan ruangan kerja Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso di lantai 4 Balai Kota Mongtani. Kegiatan Pekan Panutan Zakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam mengumpulkan zakat, komitmen para muzaki untuk membayar zakat, karena peningkatan penerima zakat, infak, dan sodakoh akan sejalan dengan semakin banyak dan besarnya penerima manfaat, dan turut serta dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama fakir miskin.
Dalam Pekan Panutan Zakat ini, Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono beserta jajaran pengurus mendatangi rumah dinas Wali Kota Batu di Jalan Panglima Sudirman, Batu. Wali Kota Batu Haji Dewanti Rumpoko melaksanakan kewajiban membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu. Wali Kota Batu menghimbau warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat melalui Basnas Kota Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanti Rumpoko, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk bisa menunaikan zakat, infak, sedekahnya kepada lembaga resmi yang ada di Kota Batu, yaitu Basnas Kota Batu, sehingga bisa disalurkan kepada warga yang memang betul-betul membutuhkan dan bisa meningkatkan kehidupan kesejahteraan sosialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal senada juga dilaksanakan di ruangan kerja Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso. Wakil Wali Kota Batu juga melaksanakan kewajiban membayar zakat melalui Basnas Kota Batu. Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono berharap warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat karena hasil pengumpulan zakat ini akan disalurkan kembali kepada warga masyarakat yang membutuhkan, di antaranya anak yatim piatu, warga duafa, dan penerima bantuan zakat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah melaksanakan pengambilan Pekan Panutan Zakat oleh para pejabat di lingkungan Pemkot Batu. Nah, karena itu kami mengimbau pada seluruh masyarakat Kota Batu, mari kita ikuti himbauan Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu agar menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Hikmawan melaporkan.